Sword of Coming, episode 395. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah meninggalkan jalan kecil yang menuju ke Taman Singa, mereka berjalan melewati sebuah danau kecil yang memiliki hamparan alang-alang yang rimbun. Setelah berbelok, mereka kemudian dapat mengambil jalan bercabang dan memasuki jalan resmi yang menuju ke ibu kota bangsa Azure Phoenix. Namun, saat keluar dari jalan yang membawa mereka melewati alang-alang yang rimbun, yang mereka lihat adalah kereta yang ditarik sapi dengan beberapa penumpang yang tampak lelah karena perjalanan. Kereta yang ditarik sapi itu baru saja memasuki jalan kecil bercabang dari jalan utama, dan jalan ini sempit serta bergelombang. Akibatnya, kereta itu berguncang-guncang, dan pria berbaju biru yang duduk di belakang hampir terlempar dari kereta. Ia sangat terguncang, seolah-olah seluruh tubuhnya hampir hancur berantakan. Orang yang mengemudikan kereta sapi itu adalah seorang anak laki-laki muda yang tampak seperti seorang pelayan terpelajar, dan kemungkinan besar ia telah didesak oleh tuannya untuk bergegas sepanjang waktu. Ia mungkin berada pada usia di mana ia lebih cenderung ceroboh, dan ini ditambah dengan fakta bahwa ia masih sangat awam dalam mengemudikan kereta sapi. Akibatnya, lembu itu dengan riang berlari ke jalan kecil tanpa rasa khawatir sedikit pun. Tanpa diduga, ada sekelompok orang berjalan keluar dari jalan kecil itu diiringi rerumputan rimbun yang mengarah ke tempat yang tidak jelas selain Taman Singa. Tidak hanya itu, tetapi orang yang berjalan di depan sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang memegang tongkat pendakian dan dengan gembira melompat-lompat ke depan. Dengan demikian, akankah kereta yang ditarik lembu itu tidak menyebabkan akibat yang fatal jika menabrak gadis kecil itu? Pelayan muda yang berpendidikan itu sangat bingung, dan pria berbaju biru yang duduk di belakangnya bahkan lebih khawatir. Pelayan muda itu meronta-ronta mencoba memperbaiki situasi, sementara pria berbaju biru itu berteriak keras memberi peringatan. Dan demikianlah, Pei Qian membuka matanya lebar-lebar dan menatap kereta yang ditarik sapi yang bergoyang-goyang hebat saat sapi tua itu berlari ke depan dan menyeret kedua orang bodoh itu langsung ke danau yang penuh dengan alang-alang. Sebenarnya, Pei Qian sudah menghindar sejak awal, dan dia sudah berdiri di atas semak belukar yang lebat. Dengan kata lain, dia akan aman bahkan jika kereta yang ditarik sapi itu terus melaju ke depan sesuai jalur semula. Pasti tidak akan menabraknya. Lagi pula, orang-orang menyelam ke danau untuk berenang sepagi ini. Atau mungkin mereka berdua adalah makhluk abadi, dan lembu itu benar-benar bisa menyeret kereta di permukaan air. Mungkin lembu itu memancarkan aura keabadian yang luar biasa. Lagi pula, bukankah dia juga pernah menunggangi banteng tanah kuning sebelumnya? Itu memang sangat misterius, dan dia merasa sangat aman dan stabil di punggungnya bahkan ketika mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Namun, tampaknya bukan itu situasinya saat ini, dan pria berjubah biru serta pelayan muda yang berpendidikan itu sama-sama berteriak kaget ketika kereta yang ditarik sapi itu jatuh ke danau dengan bunyi plop yang keras. Air berceceran kemana-mana, dan mereka dengan cepat menghilang tanpa jejak. Pei Qian berjalan dengan langkah menyeret dan melihat ke bawah jalan kecil yang telah dibuat dengan buldoser melalui alang-alang oleh kereta yang ditarik sapi. Namun, tidak ada apapun yang bisa dilihat, karena kereta yang ditarik sapi itu langsung menerobos masuk ke dalam air. Pei Qian mencubit dagunya dan termenung. Dia pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut permata penolak air sebelumnya, dan para dewa dari pegunungan dapat dengan mudah memasuki sungai dan laut untuk memburu naga banjir jika mereka memiliki harta karun ini. Menyeberangi air akan seperti berjalan di tanah kering. Su Lian dan Si Rou bergegas untuk menyelamatkan kedua orang dan sapi tersebut. Chen Pingan menarik telinga Pei Qian dan memarahi, "Sudah kubilang hati-hati dan perhatikan jalanmu." Pei Qian berjinjit dan memohon ampun dengan suara keras, menjelaskan, "Bagaimana mungkin aku tahu bahwa sapi itu menolak berjalan lurus dan malah memilih untuk terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ia terhuyung ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya jatuh ke danau. Aduh, sakit sekali. Tuan, saya sungguh-sungguh menyingkir untuk membiarkannya lewat. Lagi pula, Tuan juga pernah melihat kereta yang ditarik sapi dan kereta yang ditarik keledai sebelumnya. Bukankah semuanya sangat lambat? Namun, kereta yang ditarik sapi ini cukup menakutkan dan angkuh,
dan sepertinya ingin melompat ke udara dan melayang di langit. Chen Pingan melepaskan telinga Pei Qian dan menyuruhnya berdiri diam. Gadis kecil itu menurut, memperlihatkan giginya dan dengan lembut memijat telinganya pada saat yang bersamaan. Rasanya benar-benar sangat sakit. Benar saja, Su Lian telah mengacaukan situasi lagi, dengan menyuruhnya untuk tidak terlalu terbawa suasana atau semacamnya. Sementara itu, Chen Pingan menghela napas lega. Setelah memasuki danau, Su Lian dan Si Rou berhasil dengan cepat memancing kedua orang itu, lembu mereka, dan kereta mereka, lalu membawa semuanya kembali ke tepi danau. Ada rasa takut yang masih menghantui pikiran pemuda terpelajar itu, dan dia langsung menangis terseduh-seduh saat duduk di atas alang-alang yang diratakan oleh kereta yang ditarik sapi tadi. Sapi tua itu menggoyangkan tubuhnya setelah sampai di tepi sungai, dan secara kebetulan ekornya menerpa kepala pemuda yang sedang belajar itu. Hal ini membuat pemuda itu berhenti menangis. Pria berbaju biru itu berusia sekitar 30 tahun, dan dia tidak terlihat terlalu tua untuk usianya. Setelah diselamatkan dan diseret ke tepi sungai, dia membungkuk sebagai tanda terima kasih kepada Si Rou. Chen Pingan berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya sebagai salam dan meminta maaf kepada kedua orang tersebut. Pria berbaju biru itu merasa sangat malu, dan dia buru-buru membungkuk meminta maaf lagi. Pada akhirnya, mata pria itu berbinar setelah ia menyeka air dari wajahnya, dan ia bertanya kepada Chen Pingan, "Apakah Anda Tuan Muda Chen, orang yang menyelamatkan Taman Singa bersama dengan biarawati Tao dan para immortal terhormat lainnya?" Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, dan dia bertanya dengan suara ragu-ragu, "Apakah Anda Bupati Liu?" Pria berbaju biru itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Memang benar, saya Liu Qingfeng, kakak laki-laki Liu Qingshan." Liu Qingfeng adalah putra sulung asisten Menteri Liu, dan saat ini menjabat sebagai bupati di suatu wilayah. Ia memang tidak terlalu sukses dan mengalami kemajuan pesat, tetapi ia dapat dianggap sebagai seorang cendekiawan yang menikmati karir yang lancar di dunia pemerintahan. Dibandingkan dengan ayahnya, Liu Jingting, yang telah mencapai puncak kejayaan di Istana Kekaisaran dan menikmati reputasi cemerlang di dunia akademis, Liu Qingfeng tampak sangat biasa-biasa saja dan sederhana. Ketika Liu Jingting seusia Liu Qingfeng saat ini, ia sudah hampir menjadi asisten Menteri Kementerian Upacara, posisi peringkat ketiga di Istana Kekaisaran Negara Azure Phoenix. Selain itu, Liu Jingting secara terbuka diakui sebagai pemimpin dunia sastra dan perwujudan kesopanan. Namun, melihat keadaan putra sulungnya, Liu Qingfeng, dengan cepat menjadi jelas mengapa orang-orang berkomentar dengan penuh emosi bahwa putra menteri pembantu itu tidak mampu menandingi nama besar ayahnya. Seseorang harus menyadari bahwa Liu Jingting pasti akan menerima gelar anumerta tingkat tertinggi dari Istana Kekaisaran setelah ia meninggal dunia. Ini tidak diragukan lagi. Mengenai karakter apa yang akan muncul setelah cendekiawan, apakah itu jujur, setia, atau yang sedikit lebih rendah yaitu berbakti atau berprestasi, semuanya mungkin. Kedua karakter tersebut perlu diberikan secara khusus oleh kaisar, dan tidak dapat diputuskan oleh para pejabat Istana Kekaisaran saja. Pada awalnya, sebagian besar pejabat di Istana Kekaisaran merasa bahwa karakter pertama, tegak, adalah pilihan yang paling mungkin. Namun, setelah Liu Qingshan menjadi lumpuh, banyak dari mereka menurunkan harapan mereka. Lagi pula, sangat sedikit orang dalam sejarah bangsa Azure Phoenix yang menerima gelar anumerta tegak terpelajar. Pada akhirnya, banyak pejabat merasa bahwa bahkan menerima gelar anumerta loyalitas terpelajar pun bukanlah jaminan. Chen Pingan memanggil Pei Qian. Gadis kecil itu tadi berdiri diam seolah dibekukan oleh jimat abadi, namun ia segera berlari ke sisi Chen Pingan begitu mendengar namanya dipanggil, merasa sangat lega seolah-olah ia telah diampuni dari hukuman berat. Ia membungkuk dan meminta maaf kepada Liu Qingfeng dan anak laki-laki itu, dan dengan lantang mengakui daftar panjang kesalahannya. Namun kenyataannya, Pei Qian tidak merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia bahkan menggerutu dalam hati bahwa Liu Qingfeng terlalu tidak becus. Akan tetapi, tuannya marah padanya, jadi apa yang bisa ia lakukan? Apalagi menawarkan permintaan maaf yang tidak akan membebaninya biaya apapun, ia hanya bisa mendengarkan Chen Pingan meskipun ia terpaksa mengeluarkan koin peraknya atau bahkan barang berharga dari kotak hartanya untuk ditawarkan sebagai kompensasi. Liu Qingfeng buru-buru melambaikan tangannya dan membela Pei Qian, dan barulah gadis kecil itu merasa sedikit lebih baik.
Ia merasa bahwa sarjana yang telah menjadi bupati ini cukup cerdas dan pengertian. Setelah itu, Liu Qingfeng tentu saja meminta Chen Pingan dan para pengikutnya untuk kembali ke Taman Singa bersamanya. Namun, setelah mendengar Chen Pingan mengatakan bahwa dia masih ingin pergi ke ibu kota untuk melihat apakah dia bisa mengikuti bagian akhir debat antara Buddhisme dan Taoisme, Liu Qingfeng merasa terlalu malu untuk membujuknya sebaliknya. Chen Pingan pertama-tama membantu Liu Qingfeng memperbaiki kereta yang ditarik sapi, dan hanya setelah itu kedua kelompok orang tersebut berpisah dan pergi ke arah yang berlawanan. Setelah memasuki jalur resmi, Su Lian tersenyum dan berkomentar, "Saya merasa putra sulung asisten Menteri Liu, Liu Qingfeng, lebih cocok menjadi pejabat daripada adik laki-lakinya, Liu Qingshan." Chen Pingan tidak memberikan komentar mengenai hal ini. Liu Qingshan tampak lebih kutu buku dan terpelajar, dan dia juga lebih berbakat serta penuh strategi. Selain itu, dia juga lebih jujur dan mulia dalam karakternya. Di sisi lain, kakak laki-lakinya, Liu Qingfeng, tampaknya tidak begitu mengesankan secara lahiriah, dan dia malah tampak sebagai orang yang sangat kalem. Meskipun kedua bersaudara itu sangat berbeda, Chen Pingan merasa bahwa dunia membutuhkan kedua jenis cendekiawan tersebut. Hanya itu saja. Adapun saudara mana yang akan mencapai puncak kesuksesan di masa depan? Pada akhirnya, mereka berdua adalah anggota klan Liu dari Taman Singa, bukan? Pei Qian, tahukah kamu apa hal yang paling mengagumkan dari Bupati Liu? Tanya Chen Pingan. Dia memiliki temperamen yang baik dan tidak terlalu egois meskipun dia seorang pejabat. Jawab Pei Qian secara spontan. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu adalah niat tulusnya untuk menyingkir dari jalanmu meskipun itu berarti membahayakan dirinya sendiri." Pei Qian mengangguk dengan ekspresi yang mencerminkan pemahaman sekaligus kebingungan. "Guru, saya akan mengingat ini. Sama seperti buku dan gulungan bambu yang saya bentangkan di Taman Singa untuk berjemur di bawah sinar matahari, saya akan mengingat hal-hal ini dari waktu ke waktu dan memikirkannya berulang-ulang." Chen Pingan mengangguk dan menepuk kepalanya, tanpa mengatakan apapun lagi. Su Lian tersenyum dan menyarankan, "Tuan muda, saya akan berlatih tanding dengan Anda dan membantu Anda berlatih di masa mendatang." "Tentu saja," jawab Chen Pingan tanpa ragu. Su Lian kemudian menoleh ke Pei Qian dan menjelaskan, "Lihat itu. Itu adalah respons tulus yang datang dari lubuk hatinya." Penting untuk dicatat bahwa ketika para praktisi bela diri murni berlatih tanding satu sama lain, menahan diri dan bersikap santai sama sekali tidak akan memberikan manfaat. Jika kita ingin latihan ini efektif, maka aku harus melepaskan kekuatan sejatiku. Dan jika aku melepaskan kekuatan sejatiku, maka tinjuku secara alami akan memiliki niat membunuh, dan tubuhku secara alami akan memancarkan aura pembunuh. Jika sejak awal aku menyimpan niat jahat dan keinginan untuk membunuh Tuan Muda, aku pasti bisa menyembunyikannya dengan sangat baik. Meskipun begitu, Tuan Muda tetap memilih untuk mempercayai pelayan tua ini. Ini yang disebut memberikan jawaban tulus dari lubuk hatiku." Pei Qian masih sedikit bingung, dan dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Koki tua, kau selalu bergumam sendiri setiap kali membaca di Taman Singa, mengatakan bahwa tidak ada uang di saku dan pikiranmu dipenuhi kepanikan. Jika demikian, bukankah kau akan merasa sangat sakit hati jika gagal membeli novel-novel menarik itu di ibu kota karena hal ini? Kau juga mengatakan bahwa ilustrasi istana musim semi atau semacamnya dari bangsa Phoenix Biru adalah yang terbaik di seluruh benua botol harta karun timur. Karena itu, kau tidak bisa memasuki gunung harta karun tetapi pergi dengan tangan kosong. Jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Katakan yang sebenarnya, apakah kau mencoba menipu tuanku dengan mengambil koin perak agar kau bisa kabur membeli novel-novel dan ilustrasi istana musim semi itu?" Raut wajah Su Lian menunjukkan rasa malu saat ia menggosok-gosokkan tangannya dan tetap diam. Chen Pingan dengan cepat mengambil keputusan dan mengumumkan, "Kalian boleh berlatih tanding denganku dan membantuku berlatih, tetapi kalian tidak akan menerima imbalan berupa perak. Tapi Tuan Muda, kita meninggalkan Taman Singa dengan hasil panen yang cukup melimpah," kata Su Lian dengan ekspresi cemas. "Meskipun pelayan tua ini tidak banyak membantu kali ini, langit dan bumi dapat membuktikan kesetiaan saya kepada Tuan Muda." "Kau yang jelaskan," kata Chen Pingan kepada Pei Qian. Pei Qian berdeham dan menyatakan dengan suara lantang, "Tidak ada perak untukmu. Perak yang telah masuk ke kantong tuanku bukan perak lagi."
Saat berjalan di belakang mereka, si Rou tak kuasa menahan desahan kesedihan dalam hatinya. Coba perhatikan, tak peduli bagaimana lingkungan berubah, sifat mereka akan selalu tetap sama. Ketiganya kembali berulah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pelayan muda yang berilmu itu menggerutu dan mengeluh kepada Liu Qingfeng sepanjang perjalanan. Liu Qingfeng tidak pernah membantah, dan dia jelas tidak menggunakan posisinya sebagai hakim daerah untuk memarahi pelayan muda yang berilmu itu. Mereka berdua masih basah kuyup ketika kereta yang ditarik sapi tiba di dekat Taman Singa, dan tak lama kemudian mereka melihat siluet Taman Singa setelah melewati tebing batu dan pepohonan tua. Pelayan muda yang berilmu itu langsung tenang setelah melihat ini. Dia dibesarkan di tempat ini, dan dia sangat menyukai teman masa kecilnya, Zhao Ya. Liu Qingfeng berasal dari generasi Qing di klan Liu, dan dia adalah salah satu dari 5 anak asisten Menteri Liu. Dari anak tertua hingga anak bungsu, huruf terakhir dari nama mereka berturut-turut adalah Feng, Ya, San, Qing, dan Yu. Setelah berganti pakaian baru, Liu Qingfeng segera bergegas mengunjungi ruang kerja adik laki-lakinya. Pelayan muda yang berpendidikan itu telah memberitahunya bahwa asisten Menteri Liu sudah menunggunya di sana. Sang ayah dan kedua putranya duduk saling berhadapan. Liu Jingting merasa beban berat terangkat dari pundaknya saat melihat Liu Qingfeng. Bahkan, rasa leganya tidak kalah besarnya dengan saat ia menyaksikan sendiri iblis besar itu ditaklukkan dan ditangkap. Ada satu hal yang tidak akan bisa dipahami orang lain, terlepas dari apakah itu Chen Ping'an, Liu Boqi, atau immortal terhormat lainnya dari luar klan Liu di Taman Singa. Bahkan, sebagian besar orang di Taman Singa pun tidak menyadari fakta ini. Yaitu, tulang punggung sejati Taman Singa bukanlah Liu Jingting. Melainkan, sebenarnya Liu Qingfeng, seseorang dengan pangkat resmi yang biasa-biasa saja dan bakat akademis yang tampaknya biasa saja. Saat itu, Liu Boqi telah mengintai ketiga orang yang sedang minum dan mengobrol, namun sebagian besar perhatiannya terfokus pada Liu Qingshan. Karena itu, dia gagal merenungkan percakapan mereka dan memperhatikan petunjuk apapun. Terlebih lagi, perubahan mentalitas ayah dan kedua putranya berlangsung halus dan bertahap, dan bukan berarti Liu Qingfeng sengaja memanipulasi ayah dan adik laki-lakinya untuk menjadikan dirinya tulang punggung Lion Garden. Itu adalah proses yang sangat alami yang akhirnya mengarah pada hasil ini. Liu Qingfeng sangat pragmatis, dan dia adalah seseorang yang sangat menganjurkan pragmatisme dan hasil yang memuaskan. Dia telah bertindak sebagai semacam tetua tamu atau penasihat bagi Liu Jingting sejak lama, dan ini berbeda dari adik laki-lakinya, Liu Qingshan, yang sebagian besar tetap berada di Taman Singa untuk belajar selain beberapa perjalanannya keluar dan waktu yang dihabiskannya untuk mengikuti ujian kekaisaran. Memang, Liu Qingfeng telah menemani Liu Jingting sepanjang waktu ketika ayahnya menjabat sebagai pejabat di ibu kota negara Phoenix Biru, dan ini memungkinkannya untuk terlibat dalam urusan resmi yang dikelola oleh ayahnya jauh sebelum Liu Qingshan. Akibatnya, dia jauh lebih familiar dengan pasang surut istana kekaisaran negara Phoenix Biru. Liu Qingfeng tersenyum dan berkata, "Aku sudah membaca dengan saksama surat yang ayah kirim ke kantor kabupaten." Liu Qingshan memperhatikan kakak laki-lakinya menatapnya sambil tersenyum, dan hal ini langsung membuatnya merasa sedikit gugup dan gelisah. Liu Qingfeng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kakak," seru Liu Qingshan dengan ekspresi sedikit malu. Liu Jingting menghela napas penuh emosi dan berkata, "Seandainya aku mendengarkanmu lebih awal mengenai Nyonya Liu Su dan melakukan percakapan terbuka dan jujur dengannya, mungkin hubungan kita tidak akan begitu tegang sekarang." Ayah, terlepas dari bagaimana seseorang bersikap atau bagaimana dewa menerima persembahan dupa, semuanya akan ditentukan oleh sifat dasar mereka. Sejujurnya, ini bukanlah sesuatu yang dapat kita ubah hanya dengan beberapa kata, dan kita tidak dapat menghindari bencana tak terduga yang menimpa Taman Singa meskipun kita membujuk Nyonya Liu Su dari lubuk hati kita, Liu Qingfeng menghibur. Untungnya, Lady Liu Su berbagi kejayaan dan penghinaan dengan Taman Singa dan klan Liu, jadi malapetaka yang kita alami juga dapat menjadi peringatan baginya. Bahwa kita memperoleh keberuntungan dari kemalangan, ini adalah sesuatu yang perlu kita syukuri kepada Tuan Muda Chen yang gagah berani. Kita juga perlu berterima kasih kepada biarawati Taois yang dikenal Liu Qingshan, Liu, siapa namanya lagi. Rasa malu Liu Qingshan berubah menjadi amarah, dan dia berseru, "Liu Boqi, hentikanlah,
Kakak, Liu Qingfeng menghapus senyum dari wajahnya dan bertanya dengan ekspresi serius, apakah kau benar-benar menyukainya? Liu Qingshan merasa sedikit malu, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melihat sekeliling agar terhindar dari tatapan kakaknya. Setelah ragu sejenak, Liu Jingting berkata dengan pasrah, Suster Tao itu adalah seorang kultivator dari pegunungan, jadi mengenai bantuan yang dia berikan kepada kita dalam menaklukkan iblis, kita tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih padanya. Namun, ini berkaitan dengan pernikahan adikmu, sesuatu yang akan membentuk sisa hidupnya. Ah, semuanya kacau sekarang. Sebagai mantan asisten Menteri Kementerian Upacara Negara Azure Phoenix, Liu Jingting sudah tidak asing lagi dengan pasukan abadi atau para immortal pengembara di negara tersebut. Terlebih lagi, kelantang kekaisaran selalu cukup tegas terhadap para immortal, sehingga Liu Jingting juga mampu berdiri tegak dan tetap relatif percaya diri ketika berurusan dengan para immortal resmi maupun para kultivator pengembara. Bagaimanapun, bahkan pejabat yang jujur dan berintegritas pun akan kesulitan menyelesaikan perselisihan keluarga. Liu Qingfeng menatap ayahnya dan memberi isyarat dengan matanya bahwa dia tahu apa yang sedang dilakukannya. Kemudian dia menoleh ke Liu Qingshan dan berkata, Qingshan, aku percaya padamu, dan jika kau mengatakan kau menyukainya, maka aku percaya bahwa kau benar-benar menyukainya. Kau memiliki pertimbangan yang cermat sendiri mengenai penampilan, latar belakang, dan karakternya, dan aku juga mempercayai penilaianmu. Sebagai kakakmu, aku tidak di sini untuk membahas hal-hal ini denganmu, dan aku juga tidak akan memberitahu kalian berdua bagaimana harus bertindak. Namun, mari kita asumsikan bahwa Liu Boqi, seorang biarawati Tao dari benua lain, berpotensi menikah dengan klan Liu di Taman Singa dalam waktu dekat dan menjadi istri Liu Qingshan. Jika demikian, maka kita perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, Liu Boqi adalah seorang kultivator, jadi kita tidak akan memaksanya untuk menangani hal-hal sepele. Namun, apakah dia bersedia tinggal di Taman Singa untuk berkultivasi dan berinteraksi secara tulus dengan Liu Qingshan sebagai suami istri? Atau akankah dia mulai menganggap dirinya sebagai kultivator superior dari pegunungan setelah beberapa waktu dan menempatkan dirinya di atas Liu Qingshan apapun situasinya atau masalahnya? Jika itu terjadi, mungkinkah dia bahkan mencoba untuk ikut campur dalam urusan Taman Singa? Kedua, Qingshan, apakah dia pernah mengungkapkan niat atau memberi isyarat halus kepadamu bahwa dia ingin kau berlatih teknik keabadian bersamanya? Apakah dia ingin kau meninggalkan semua kitab suci dan meninggalkan Taman Singa untuk memasuki pegunungan bersamanya? Dalam hubungan asmara, seringkali semuanya tampak indah dan menarik di awal. Sama seperti Taman Singa, seolah-olah hubungan itu adalah surga yang dibangun di antara pegunungan hijau dan air jernih. Ambil contoh Nyonya Liu Su. Klan Liu telah menghormati dan memujanya dari generasi ke generasi, namun bagaimana reaksinya ketika situasi menjadi genting? Seandainya dia tak bisa meninggalkan tanah ini, kemungkinan besar dia sudah meninggalkan klan Liu dan melarikan diri jauh. 7 generasi klan Liu telah menjalin ikatan karma baik dengan Nyonya Liu Su dan mempersembahkan dupa kepadanya, namun apa yang dia katakan di depan prasasti peringatan mereka ketika kami berlindung di aula leluhur? Bukankah kata-katanya sangat menghina dan menyakitkan? Jadi, Liu Qingshan, aku tidak memintamu untuk meninggalkan hubunganmu dengan Liu Boqi, dan aku hanya ingin kau mengerti bahwa pegunungan dan daerah di luar pegunungan adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Keturunan dari klan cendekiawan dan kultivator dari pegunungan juga memandang dunia dengan dua cara yang sama sekali berbeda. Jika kalian berdua menikah, apakah Liu Boqi akan beradaptasi dan mengakomodasi kalian, ataukah kalian yang akan beradaptasi dan mengakomodasi dia? Pernahkah kalian memikirkan hal ini sebelumnya? Dan jika pernahkah kalian memikirkannya dengan saksama? Memang, Liu Boqi adalah seorang dermawan besar bagi klan Liu, dan dia tidak hanya menaklukkan iblis dan menyelamatkan klan Liu di saat bahaya besar, tetapi dia bahkan menawarkan sejumlah besar kekayaan kepada kami setelahnya, memberi kami sejumlah besar koin abadi. Namun, kau perlu memahami sesuatu, Qingshan. Klan Liu bersedia membalas budi Liu Boqi atas bantuannya yang sangat besar, dan ayahmu, aku, dan seluruh Taman Singa akan bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Kau tidak perlu memikul tanggung jawab ini sendirian. Jika klan Liu dari Taman Singa tidak mampu membalas budi ini dalam 1 generasi, maka kami akan membalasnya dalam 2 generasi, 3 generasi, atau bahkan lebih.
Kami bersedia terus membalas budi ini selama Liu Boqi bersedia menunggu. Liu Qingfeng menghela napas penuh emosi dan melanjutkan, jangan salahkan aku karena begitu picik, dan jangan berpikir bahwa aku mencoba memproyeksikan kekurangan kita kepada orang lain. Kau harus menyadari bahwa semakin banyak kita berpikir dan merencanakan hari ini, semakin sedikit yang perlu kita khawatirkan di masa depan. Sederhananya, aku hanya berharap kau, Liu Qingshan, dapat menikmati kehidupan yang bahagia di masa depan. Tentu saja, aku juga memiliki alasan egoisku sendiri. Sebagai kakakmu, aku mengakui bahwa aku tidak cukup mampu untuk mempertahankan pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai klan Liu di Taman Singa. Kita masih membutuhkanmu untuk mewarisi dan mempertahankan hal-hal ini. Liu Qingshan berdiri, bahunya tampak membungkuk karena kakinya yang pincang. Ia tampak tenang sambil membungkuk dan menjawab, aku akan segera pergi dan bertanya padanya. Ekspresi rumit terlintas di mata Liu Qingfeng, lalu dia berkata pelan, ada banyak dewa dan immortal di dunia ini, jadi tenang saja, Qingshan, kami pasti bisa menyembuhkan kakimu. Kakakmu bisa menjamin ini. Liu Qingshan menganggap ini hanya sebagai pernyataan penghiburan dari kakak laki-lakinya, dan dia tersenyum saat berpamitan. Liu Jingting sangat jeli sebagai seseorang yang pernah bekerja di Istana Kekaisaran, dan dia juga sangat mengenal karakter, kedewasaan, dan keterbukaan pikiran putra sulungnya yang luar biasa. Karena itu, ekspresinya sedikit berubah saat ini. Setelah Liu Qingshan meninggalkan ruang kerja dan menutup pintu, Liu Qingfeng tampak lelah sambil tersenyum dan berkata, secara kebetulan, aku bertemu Chen Pingan dalam perjalanan ke sini. Liu Jingting menekan rasa takut dalam hatinya dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana pendapatmu tentang dia? Liu Qingfeng mengangguk dan menjawab, dia adalah kultivator langka dari pegunungan. Bahkan, dia lebih mirip seorang sarjana sejati yang berasal dari klan sarjana kaya. Memang benar demikian, Liu Jingting membenarkan sambil tersenyum. Liu Qingfeng ingin mengatakan sesuatu, namun ia ragu-ragu. Liu Jingting berdiri dan meletakkan tangannya di bahu putra sulungnya, sambil berkata, tidak perlu memperlakukan keluargamu sebagai orang asing dan menyimpan rahasia apapun. Liu Qingshan akan memahami niat baikmu di masa depan. Adapun ayahmu, sejujurnya, aku rasa kau tidak salah, tetapi aku juga tidak merasa kau benar. Ekspresi sedih terpancar di wajah Liu Qingfeng. Pergilah dan kunjungi Qingqing, kata Liu Jingting. Dia memiliki hubungan dekat dengan Qingshan, sementara di sisi lain dia menghormati dan takut padamu. Namun, ini juga berarti bahwa akan lebih efektif jika kamu menyampaikan beberapa pesan tertentu. Liu Qingfeng mengangguk dan menjawab, aku akan tinggal di sini sebentar lagi, lalu pergi mengunjungi kedua guruku. Setelah selesai, aku akan pergi mengunjungi Liu Qingqing di kediamannya. Liu Jingting menghela napas dan berkata, ini memang sudah seharusnya. Asisten menteri senior itu meninggalkan ruang kerja sebelum Liu Qingfeng. Duduk sendirian di ruang kerjanya, Liu Qingfeng menoleh untuk melihat bait puisi yang ditempel di dinding. Formasi 1000 prajurit di bawah sapuan kuasku, pasukan 10.000 kavaleri dalam puisiku. Menjunjung tinggi kebajikan untuk menandingi para bijak, mengumpulkan buku untuk mendidik keturunan kita. Sebenarnya, bait ini bukan ditulis oleh Liu Qingshan, pemilik ruang belajar ini. Sebaliknya, Liu Qingfeng sendiri yang menulis bait ini dan memberikannya kepada adik laki-lakinya sebagai hadiah selama upacara kedewasaan Liu Qingshan. Raut wajah Liu Qingfeng tampak melankolis saat ia keluar dari ruang belajar dan menuju sekolah swasta klan Liu untuk mengunjungi cendekiawan tua, Fu Sheng, dan cendekiawan Parubaya, Tuan Liu. Fu Sheng tidak ada di sana, dan hanya Tuan Liu yang masih berada di sekolah swasta. Liu Qingfeng memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Liu mengenai ruang belajar sebelum berpamitan dan pergi. Baru kemudian ia berjalan menuju kediaman adik perempuannya. Fu Sheng tiba-tiba muncul di sekolah swasta setelah kepergian Liu Qingfeng. Guru, apakah tindakan Liu Qingfeng menyeret Liu Qingshan ke dalam pusaran air di antara 3 ajaran di negara Phoenix Biru itu benar atau salah? Tanya cendekiawan paruh baya itu. Fu Sheng tersenyum dan menjawab, bukankah seseorang pernah mengatakan ini sebelumnya? Masalah masa lalu menjadi tidak relevan kemarin, dan masalah masa depan dimulai dari hari ini. Apa yang benar atau salah hari ini belum tentu tetap benar atau salah di masa depan. Semuanya tergantung pada individu.
Bagaimanapun, ini adalah urusan pribadi klan Liu, dan saya secara kebetulan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengukur seberapa banyak teks bijak yang benar-benar telah diserap oleh Liu Qingshan. Dalam hal integritas dan keberanian moral para cendekiawan, kualitas-kualitas ini hanya dapat diasah melalui kesulitan. Cendekiawan paruh baya itu merasa sedikit jengkel. Gurunya menggunakan prinsip-prinsip Buddhisme untuk menilai tindakan seorang murid Konfusianisme, dan ini adalah tindakan yang tentu saja tidak sesuai dengan etika. Namun, seberapa tinggikah status gurunya di kuil Konfusianisme resmi di benua ilahi bumi tengah? Selain itu, Tuan Liu juga menyadari bahwa gurunya memiliki kemampuan melihat jauh ke depan. Oleh karena itu, gurunya tidak akan ikut campur dalam perjalanan Liu Qingshan kecuali jika hal itu menyangkut pemuda tersebut menyimpang dari jalan yang benar dari Dao Agung. Dahulu di aula leluhur, jika Liu Qingshan tidak maju untuk membantah Nyonya Liu Su, maka ia hanya akan mengetahui bahwa dua guru, Tuan Fu dan Tuan Liu, telah tinggal di Taman Singa untuk mengajar selama bertahun-tahun. Namun suatu hari, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan tidak pernah terdengar kabar lagi. Pada kenyataannya, banyak kesempatan yang ditakdirkan di dunia ini seperti ini. Kesempatan-kesempatan yang ditakdirkan ini mungkin besar atau kecil, dan klan abadi serta aliran pemikiran yang berbeda akan memiliki persyaratan yang berbeda dan memberikan kesempatan yang berbeda pula ketika menerima murid. Namun, pada dasarnya, semuanya sama. Terserah kepada individu yang sedang diuji untuk meraih kesempatan-kesempatan ini dengan kedua tangan. Para dewa dari sekte Taois sangat gemar menguji calon murid, dan dibandingkan dengan cara Fu Sheng yang mengikuti arus dan mengamati tindakan Liu Qingshan, para kultivator Taois akan menyiapkan ujian yang jauh lebih rumit dan menantang. Akan ada kemuliaan dan penghinaan, hidup dan mati, hubungan keluarga dan percintaan, serta segala macam keterikatan dan godaan. Ada kemungkinan bahwa semua hal ini akan diuji. Faktanya, ada beberapa ujian terkenal sepanjang sejarah yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan melibatkan reinkarnasi serta perjalanan melalui tanah-tanah suci. Ini adalah kisah-kisah yang menggugah jiwa dan menakjubkan. Sejujurnya, Liu Qingshan adalah kandidat yang cocok untuk menjadi murid langsungmu, kata Fu Sheng tiba-tiba. Tuan Liu, seorang cendekiawan paruh baya, menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya menyadari karakter baik dan ambisi besarnya, dan saya juga menyadari kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dengan baik. Namun, sayang sekali dia tidak cocok untuk mewarisi cabang ilmu saya yang lebih kecil. Fu Sheng tersenyum sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak mengungkapkan kebenaran. Seorang guru mendidik muridnya. Apakah ini benar-benar sesederhana murid mendengarkan ajaran gurunya dengan penuh hormat? Apakah para murid benar-benar tidak mampu memperbaiki kesalahan dan menutupi kekurangan pengetahuan guru mereka? Namun, prinsip-prinsip ini tidak dapat diungkapkan secara eksplisit oleh pihak luar. Seseorang perlu mencapai pemahaman ini sendiri agar hal itu bermanfaat. Sang bijak agung pernah khawatir tentang pengetahuan para bijak Konfusianisme yang semakin mendalam dan luhur, dengan status para bijak juga semakin meningkat di atas dunia fana. Jika ini terus berlanjut, lalu apa yang akan terjadi pada dunia? Sang bijak etiket, sang bijak kedua, Fu Sheng, atau Fu Sheng, lebih tepatnya, dan dua asisten bijak sekte Konfusianisme masing-masing telah menawarkan solusi untuk masalah ini. Namun, alis sang bijak agung tetap berkerut rapat. Setelah itu, cendekiawan tua yang miskin itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan melesat naik dalam jajaran sekte Konfusianisme. Itu adalah zaman yang gemilang bagi Konfusianisme. Cendekiawan tua itu telah berpartisipasi dalam dua debat antara tiga ajaran tersebut, dan selama kesempatan itu, cukup banyak bodhisattva dan benih dao bawaan dari kelompok biksu Buddha dan pendeta Taois yang sangat berbakat telah dengan tegas membelot ke sekte Konfusianisme. Seorang peserta abadi muda dari ibu kota Giok Putih pernah bertanya, karena Konfusianisme menyatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya baik sejak lahir, yang berarti setiap orang sudah sempurna sejak awal, lalu dalam arti apa Konfusianisme mendidik dan mencerahkan manusia? Tuan Liu, seorang cendekiawan paruh baya, tiba-tiba bertanya, bagaimana jika Liu Qingshan pertama kali memulai perjalanan panjang bersama biarawati Tao Liu Boqi dari ruang pedang Tao? Dan bagaimana jika mereka akhirnya menjadi suami istri? Cendekiawan tua Fu Sheng, atau lebih tepatnya, bijak agung Fu Sheng, tersenyum dan menjawab, apa masalahnya?
Pandangan sektarian antara ketiga ajaran itu hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam pengertian ilmiah. Tuan Liu kembali sedikit bingung. Fu Seng mengangguk dan melanjutkan, Liu Qingfeng sudah menebak identitas asli kita. Itu karena Taman Singa memiliki rencana cadangan dan jalan keluar sekarang setelah Liu Qingfeng terlibat dalam pertaruhan keberuntungan akademis ini dengan harimau bersulam Kekaisaran Li Agung. Tuan Liu mendengus dingin sebagai tanggapan. Sementara itu, Fu Seng menghela napas penuh emosi dan berkomentar, seandainya ada lebih banyak orang seperti Cui Chan dan Liu Qingshan di antara murid-murid sarjana tua itu kala itu, mungkin dia tidak akan kalah. Setidaknya, dia tidak akan kalah secara telak dan menyedihkan seperti ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Liu Qingfeng berdiri di depan kediaman Liu Qingqing dan meminta pelayan Zhao Ya untuk membawa adik perempuannya ke bawah. Zhao Ya merasa sedikit bimbang. Setelah mengetahui kebenaran secara perlahan selama beberapa hari terakhir, Nona muda menjadi sangat patah hati, terutama setelah mendengar bahwa saudara laki-lakinya yang kedua, Liu Qingshan, menjadi lumpuh karena dirinya. Bahkan, ia sampai berpikir untuk bunuh diri. Jika Zhao Ya tidak menyadari hal ini tepat waktu dan menyingkirkan semua gunting dan barang-barang lainnya dari kamar Liu Qingqing, maka kemungkinan besar Taman Singa akan segera berubah dari perayaan menjadi duka. Karena itu, Zhao Ya menemani majikannya siang dan malam, tidak pernah meninggalkannya. Terlebih lagi, Liu Qingqing tampak lebih kurus dan pucat daripada saat iblis siput meneror Taman Singa. Ia sangat kurus hingga pada dasarnya hanya tinggal kulit dan tulang. Suruh dia turun ke bawah, instruksi Liu Qingfeng dengan suara tenang. Zhao Ya merasa ketakutan, dan dia segera berlari ke atas untuk memberitahu majikannya yang masih muda. Liu Qingqing dengan ragu-ragu menuruni tangga. Bahkan, dia tidak berani membiarkan Zhao Ya menopang lengannya. Liu Qingfeng melirik adik perempuannya dan tidak mengatakan apapun. Liu Qingqing menunduk dengan perasaan takut dan panik di dalam hatinya. Meskipun kakak laki-lakinya yang pertama jelas lebih rendah dari Liu Qingshan dalam segala hal, entah mengapa dia takut padanya sejak usia sangat muda. Langit tidak akan runtuh. Mari kita jalan-jalan bersama, kata Liu Qingfeng dengan suara pelan. 1 jam kemudian, Zhao Ya dengan cemas berdiri di luar kediaman Liu Qingqing dan menunggu majikannya yang masih muda itu kembali. Ketika Liu Qingqing akhirnya kembali, Zhao Ya melihat masih ada bekas air mata di wajahnya. Namun, tampaknya ia juga telah melepaskan beban di hatinya. Sambil memegang ujung gaunnya, Liu Qingqing memasuki kediamannya dan berjalan ke lantai atas. Zhao Ya yang sangat bingung mengikutinya dari dekat. Liu Qingqing tiba-tiba tersenyum dan bertanya, "Yaer, apakah kamu mau menemaniku ke pegunungan untuk berlatih bersama?" Zhao Ya tercengang, dan dia menatap majikannya yang masih muda yang tidak lagi tampak lesu dan tak bersemangat sebelum mengangguk sebagai jawaban. Liu Qingfeng terus berjalan-jalan sendirian di sekitar Taman Singa. Ia tidak mungkin lagi menjadi seorang cendekiawan Konfusianisme murni dan mengangkat pengetahuannya ke tingkat yang tinggi dan terkemuka. Sejak Liu Qingfeng mengambil langkah itu, ia kini ditakdirkan untuk berjuang di kolam berlumpur selama sisa hidupnya. Tidak ada cara bagi Liu Qingfeng untuk mengungkapkan rasa sakit dan kesedihan di hatinya. Cendekiawan mana yang tidak ingin belajar di perpustakaan kitab suci dan agar esai-esai mereka tentang moral dan tata krama diwariskan dari generasi ke generasi? Cendekiawan mana yang tidak ingin memiliki banyak mahasiswa berprestasi di seluruh dunia dan dianggap sebagai perwujudan kesopanan serta pemimpin dunia sastra? Cendekiawan mana yang tidak ingin mendapatkan angin segar di lengan bajunya dan membersihkan Konfusianisme, bahkan berpotensi membuka jalan baru baginya? Namun, beberapa cendekiawan pada akhirnya perlu bekerja sebagai pejabat, sebuah posisi di mana mereka akan merasa paling sulit untuk mengembangkan diri dan menjaga integritas mereka. Seseorang perlu menangani hal-hal yang paling sepele, di mana mereka harus bernegosiasi untuk setiap koin tembaga demi kepentingan rakyat jelata. Untungnya, konon seseorang dapat menyeimbangkan antara studi akademis dan pekerjaan resmi begitu mencapai tingkat pengetahuan yang tinggi. Liu Qingfeng berhenti dan berbalik ketika tiba di depan sebuah jembatan kecil yang membentang di atas sungai, dan dia melihat Liu Qingshan dan biarawati Tao Liu Boqi berjalan berdampingan. Pada akhirnya, hanya Liu Qingshan yang berjalan menghampiri Liu Qingfeng sendirian, tersenyum dan berkata, "Aku ingin berkeliling benua botol harta karun timur bersama Liu Boqi terlebih dahulu. Aku ingin mengunjungi Akademi Pemandangan Danau dan Akademi Tebing Gunung di negara Sui Raya,
dan aku juga ingin mengikuti studi banding di akademi baru yang baru saja dibangun di prefektur mata air naga Kekaisaran Li Raya. Liu Qingfeng tersenyum dan bertanya, apakah kamu sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang dan mengambil keputusan? Jika sudah, ingatlah untuk memberitahu kedua guru dan meminta pendapat mereka. Mehem, Liu Boqi juga mengatakan bahwa kakiku bisa sembuh, tapi kurasa tidak perlu terburu-buru, jawab Liu Qingshan sambil mengangguk. Kalau tidak, aku akan berhutang budi padanya lagi. Jika di masa depan, jika kita menjadi keluarga, maka kekhawatiran tentang hal-hal ini akan berkurang, kata Liu Qingfeng sambil tertawa. Liu Qingshan berbalik dan hendak pergi. Namun, Liu Qingfeng tiba-tiba memanggil adik laki-lakinya dan menambahkan, aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama leluhur klan Liu dan semua cendekiawan bangsa Phoenix Biru. Nilai-nilai keilmuan klan Liu tetap kuat seperti sebelumnya, dan para cendekiawan bangsa Phoenix Biru juga mampu berdiri tegak dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Kenapa begini? Tanya Liu Qingshan dengan bingung. Kakak, apa yang ingin kau sampaikan? Kenapa aku tidak mengerti? Liu Qingfeng membantu adik laki-lakinya merapikan pakaiannya sambil tersenyum tipis dan menjawab, tidak perlu kau khawatirkan hal-hal ini, anak bodoh. Kau hanya perlu fokus pada pelajaranmu dan berusaha untuk menjadi seorang bijak Konfusianisme di masa depan. Dengan begitu, kau bisa membawa kehormatan bagi klan Liu. Kakak, apakah bekerja sebagai pejabat membuatmu jadi bodoh? Tanya Liu Qingshan sambil bercanda. Saat ini kau hanya seorang bupati, jadi apa yang akan terjadi jika kau menjadi menteri pembantu atau menteri kepala di masa depan? Aku akan memikirkannya nanti saat waktunya tiba, jawab Liu Qingfeng sambil tersenyum tipis. Selain itu, bolehkah aku mengobrol sebentar dengan Liu Boqi sementara kau pergi mengucapkan selamat tinggal kepada kedua guru itu? Tanya Liu Qingfeng. Tenang saja, obrolannya hanya sebentar. Tentu saja, itu sama sekali bukan masalah, jawab Liu Qingshan sambil mengangguk. Liu Qingshan menghampiri Liu Boqi untuk memberitahukan hal ini, dan Liu Boqi menyetujui permintaan Liu Qingfeng. Saat Liu Qingshan berjalan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Fu dan Tuan Liu, Liu Qingfeng memimpin Liu Boqi ke aula leluhur klan Liu. Liu Qingfeng tidak mengatakan apapun saat mereka berjalan. Liu Boqi merasa sedikit gelisah dalam kejadian yang sangat jarang terjadi ini. Tentu saja, ini wajar karena hubungannya dengan Liu Qingshan. Itu adalah cinta pandang pertama, dan hal ini menyebabkannya merasa seperti junior ketika berinteraksi dengan Liu Qingfeng dan Liu Jingting setelahnya. Pada saat yang sama, Liu Boqi juga memiliki perasaan aneh bahwa Liu Qingfeng tidak sesederhana dan biasa seperti yang terlihat di permukaan. Liu Qingfeng berhenti di luar aula leluhur dan bertanya, Liu Boqi, anggaplah adikku Liu Qingshan hanya memiliki umur pendek seperti manusia biasa. Apa yang akan kau lakukan dalam kasus ini? Aku sudah menjadi immortal bumi, dan tidak akan terlalu sulit bagiku untuk maju lebih jauh dan menjadi kultivator tingkat 5 atas di masa depan. Karena itu, aku rela mengorbankan 100 tahun untuk Liu Qingshan, jawab Liu Boqi. Lalu bagaimana jika Liu Qingshan memiliki masa depan yang cerah dan makmur serta bercita-cita untuk mencapai 3 tujuan abadi Konfusianisme? Dan bagaimana jika dia memiliki kesempatan untuk benar-benar mencapainya? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Aku akan selalu mendukung Liu Qingshan dalam situasi apapun. Jika seseorang berani mencelakai Jalan Agung suamiku, mereka harus terlebih dahulu meminta izin kepada pedangku, jinggat, dan pedang terikatku, Jiazuo. Apakah mereka setuju atau tidak? Jawab Liu Boqi. Liu Qingfeng menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Liu Boqi mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Suara Liu Qingfeng lembut saat menjelaskan, ketika menghadapi tantangan besar, terutama yang berkaitan dengan hidup dan mati, saya harap kakak ipar saya dapat mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang Liu Qingshan. Seharusnya bukan seperti ini, saya, Liu Boqi, merasa ini harus dilakukan, jadi ini pasti solusi terbaik untuk Liu Qingshan. Saya akan mengambil keputusan ini untuknya. Mengejar Jalan Agung berarti memulai perjalanan berbahaya yang tak pelak lagi dipenuhi konflik dan kematian. Namun, karena kau telah menyatakan akan selalu mendukung Liu Qingshan apapun yang terjadi, maka kuharap kau akan berusaha untuk benar-benar memahami apa yang dipikirkan dan dikejar Liu Qingshan. Mengingat hal itu, ada sesuatu yang ingin saya tegaskan kepada Anda sekarang juga.
Tidak diragukan lagi bahwa Anda akan mengalami beberapa keluhan di masa depan. Bahkan, Anda mungkin akan mengalami beberapa keluhan yang signifikan. Liu Boqi awalnya merasa sedikit canggung setelah dipanggil kakak ipar, tetapi setelah mendengar penjelasan Liu Qingfeng, ia kini hanya merasa hormat dan kagum yang tulus kepadanya. Ia tersenyum lebar dan berjanji, "Tenang saja, saya sepenuhnya yakin dengan kata-kata Anda. Saya menerimanya dengan sepenuh hati. Saya orang yang cukup keras kepala, tetapi saya masih bisa membedakan apakah kata-kata seseorang dimaksudkan untuk membantu atau merugikan." Seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya, Liu Qingfeng tersenyum dan berkomentar, "Sepertinya adikku memiliki penilaian yang luar biasa." Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah aula leluhur dan berkata, "Kau adalah seorang abadi dari pegunungan, jadi kau hanya perlu membungkuk 3 kali di hadapan aula leluhur klan Liu." Liu Boqi mengikuti instruksi Liu Qingfeng. Namun, dia memperhatikan bahwa Liu Qingfeng juga memberi hormat di aula leluhur. Ada perasaan hikmat dalam benak Liu Boqi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka tidak akan lama lagi namaku akan terhapus dari catatan silsilah klan Liu, kata Liu Qingfeng dengan suara lembut. Saat itu aku tidak akan lagi menjadi kakak Liu Qingshan. Jika Liu Qingshan menerima surat dari klan Liu ketika saat itu tiba, dan jika dia ingin menghentikan perjalanannya dan bersikeras kembali ke Taman Singa untuk mengkritik dan mencelaku, maka kau harus menghentikannya, terlepas dari apakah kalian berdua berada di benua botol harta karun timur atau benua ilahi bumi tengah. Kau harus melindunginya dan mendorongnya untuk melanjutkan perjalanannya dan pencarian ilmunya. Meskipun Liu Boqi tidak mengerti konteksnya, dia tetap mengangguk dan menjawab dengan senyum masam, "Kau ingin aku berperan sebagai penjahat secepat ini? Kau benar-benar tidak menahan diri." Liu Qingfeng mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Kudengar kau telah memberi pelajaran yang telak kepada Nyonya Liu Su." Liu Boqi merasa bersalah dan gelisah. Namun, Liu Qingfeng tersenyum lebar dan mengungkapkan, "Sebenarnya aku ingin memukulinya sejak kecil, dan awalnya aku berpikir masih harus menunggu 7 hingga 8 tahun lagi sebelum bisa mewujudkannya. Jadi, aku harus berterima kasih lagi." Barulah pada saat inilah Liu Boqi akhirnya mulai dengan tulus menerima tradisi dan nilai-nilai klan Liu. Di kejauhan, Liu Qingshan berjalan pincang menuju aula leluhur. Ia melihat kakak laki-lakinya mengobrol riang dengan wanita yang dicintainya, dan ia menyadari bahwa pernikahannya dengan Liu Boqi pada dasarnya akan menjadi kepastian begitu kakak laki-lakinya memberikan persetujuan. Senyum lebar teruk spread di wajah Liu Qingshan, dan sarjana muda itu merasa seolah tidak ada lagi masalah yang lebih sulit di dunia ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan dan para pengikutnya memasuki ibu kota negara Azure Phoenix tanpa masalah. Setelah perjalanan mereka ke kota Naga Tua, ini adalah kota kedua yang berkembang dengan suasana kemakmuran. Pada akhirnya, Chen Pingan tetap memutuskan untuk memberi Zulian sejumlah emas dan perak, sehingga ia bisa membeli novel dan lukisan yang sangat dibenci si Rou. Sementara itu, Chen Pingan juga menemukan toko yang sudah lama berdiri di mana ia membeli beberapa kertas suan yang indah yang harganya 1 koin tembaga. Sebelum memasuki ibu kota negara Azure Phoenix, Chen Pingan telah menemukan area terpencil untuk memindahkan semua barang dari rak buku bambunya ke dalam harta pengecilnya. Selama mereka tinggal di Taman 100 Bunga, Cui Dongshan telah mengungkapkan kepada Chen Pingan rahasia di balik perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme. Salah satu tempat yang ia sebutkan adalah kuil Taois Awan Putih, sebuah kuil di negara Phoenix Biru yang relatif tidak dikenal. Karena itu, Chen Pingan sengaja mengambil jalan memutar dan menghindari berjalan melewati kuil ini. Ia memiliki firasat yang mengganggu bahwa ia telah menghabiskan semua keberuntungannya di Taman Singa, jadi ia jelas tidak bisa terlalu mencolok saat ini dan dengan terang-terangan berjalan dengan angkuh ke hadapan klan Jiang Hutan Awan dan klan Tang Kekaisaran dari negara Phoenix Biru. Sambil menikmati makanan di sebuah restoran di jalan yang ramai, ia mendengar pelanggan lain dari kota itu mengobrol tentang debat besar antara Buddhisme dan Taoisme yang sudah hampir mencapai kesimpulannya tetapi belum benar-benar selesai. Semua orang dipenuhi semangat dan antusiasme saat mereka dengan bersemangat mendiskusikan peristiwa ini. Terlepas dari apakah mereka mendukung Buddhisme atau Taoisme, semua orang dipenuhi dengan kebanggaan yang tak tersembunyikan sebagai warga negara Azure Phoenix. Pada kenyataannya, ini juga merupakan manifestasi dari kekuatan dan keberuntungan suatu bangsa.
Chen Pingan juga telah menyaksikan fenomena ini di beberapa tempat lain. Misalnya, di antara para pengintai Kekaisaran Li Agung selama badai salju di perbatasan, di antara rakyat jelata di ibu kota negara Sui Agung, pada gadis muda di kereta kuda di kota Naga Tua, dan di Gunung Stalaktit. Beberapa meja di sebelahnya sedang mendiskusikan sebuah peristiwa misterius yang baru saja terjadi di ibu kota, tetapi sudah diketahui secara luas oleh semua orang. Chen Pingan diam-diam mendengarkan diskusi mereka. Melihat Chen Pingan mendengarkan dengan penuh perhatian, Pei Qian memperlambat laju makannya yang lahap menyantap ayam panggang yang lezat itu dan juga menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Ketika Zulian melihat ini, dia diam-diam mengulurkan sumpitnya dan mencoba mencuri sepotong paha ayam untuk memasukkannya ke dalam mangkuknya sendiri. Namun, dengan mata tajam dan gerakan cepatnya, Pei Qian segera menggunakan sumpitnya untuk menghalangi sumpit Zulian. Mereka saling menatap, dan sumpit mereka menjadi kabur saat mereka berebut posisi dan memperebutkan paha ayam tersebut. Baru ketika Chen Pingan mendongak untuk mengambil makanan, kedua orang itu menghentikan pertarungan sementara. Ketika Chen Pingan menundukkan kepala dan mulai makan lagi, Pei Qian dan Zulian segera mulai bertarung juga. Chen Pingan tak ingin repot-repot berurusan dengan dua orang yang menghibur ini. Sebaliknya, ia penasaran dengan pertemuan yang tampaknya kebetulan dan pertukaran mistis yang dibicarakan oleh orang-orang di meja sebelah. Ternyata, ibu kota dilanda hujan deras kemarin, dan seorang cendekiawan yang mengunjungi ibu kota mencari perlindungan di bawah atap rumah. Di dekatnya, seorang biksu berjalan menerobos hujan dengan payung. Dan kemudian, terjadilah pertukaran mistis yang tak terlukiskan. Pertukaran itu singkat, namun kata-kata yang diucapkan penuh makna, memungkinkan para pelanggan di meja-meja terdekat untuk memberikan penjelasan mistis yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, sang cendekiawan bertanya kepada biksu apakah ia bisa membawanya serta dan membiarkannya berteduh di bawah payung juga. Namun, biksu itu menjawab bahwa ia sedang kehujanan, sementara sang cendekiawan berdiri di bawah atap yang tidak kehujanan. Karena itu, tidak perlu membantu sang cendekiawan. Mendengar ini, sang cendekiawan melangkah maju ke tengah hujan. Namun, biksu itu berteriak keras dan menyuruh sang cendekiawan mencari payung sendiri. Pada akhirnya, sang cendekiawan kembali ke bawah atap dengan sangat kecewa. Sebagian besar pelanggan takjub dengan pengetahuan Buddhis yang mendalam yang dimiliki oleh biksu Chan tersebut, mengklaim bahwa ini adalah tindakan kebajikan yang besar dan ajaran Buddha sejati. Meskipun sang cendekiawan juga telah melangkah ke dalam hujan, itu karena biksu tersebut memegang payung sehingga ia tidak basah kuyup oleh hujan deras. Payung di tangan biksu itu melambangkan ajaran Buddha yang dapat membebaskan semua makhluk dari penderitaan, jadi yang benar-benar dibutuhkan oleh cendekiawan itu bukanlah biksu Chan untuk membantunya, melainkan ajaran Buddha untuk memberikan keselamatan bagi dirinya sendiri yang hilang dari hatinya. Karena alasan inilah biksu Chan itu berteriak keras untuk membangunkan cendekiawan tersebut. Zulian akhirnya gagal merebut paha ayam dari Pei Qian, jadi dia menyerah dan menuangkan semangkuk sup ayam untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya, dia mengerutkan bibir dan berkomentar, rasanya biasa saja. Chen Pingan tersenyum dan berkata, kau masih seorang cendekiawan sejati, jadi wajar jika kau merasa rasanya sangat biasa saja. Zulian mengangguk dan menjawab, memang benar. Berusaha keras dan bekerja giat tetapi tidak menerima imbalan apapun. Jika itu tuan muda atau kedua bersaudara dari klan Liu di Taman Singa, Anda pasti akan dengan senang hati menawarkan payung untuk memberi perlindungan kepada cendekiawan itu dan mengantarnya pulang. Bahkan, cendekiawan itu mungkin akan merasa kurang berterima kasih kepada Anda jika dia secara tidak sengaja menginjak genangan air atau bahunya basah karena hujan. Namun, jika itu adalah seorang pendeta Taois yang bau, mungkin semua ini tidak akan terjadi sama sekali. Pendeta Taois itu akan langsung berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun kepada cendekiawan yang berdiri di bawah atap. Chen Pingan berpikir sejenak sebelum tersenyum dan bertanya, bagaimana jika biksu Chan itu menawarkan bantuan kepada sarjana itu setelah membentaknya? Bagaimana jika mereka berjalan bersama menembus hujan deras? Bagaimana rasa semangkuk sup ayam seperti itu? Zulian mengaduk sup ayam di mangkuknya dan menjawab sambil tersenyum, mungkin rasanya akan jauh lebih enak. Shiro akhirnya mengerti apa yang mereka bicarakan. Pei Qian benar-benar bingung. Bagaimanapun, dia masih perlu fokus untuk memakan paha ayamnya. Chen Pingan tersenyum pada Pei Qian dan berkata,
jangan hanya fokus makan paha ayammu. Makan nasi juga. Pei Qian mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu sedikit bersandar ke belakang dan memamerkan perutnya yang membuncit, menjawab dengan senyum bangga, "Tuan, saya sudah makan cukup banyak." Pada kenyataannya, banyak hal aneh lainnya telah terjadi selama perdebatan antara Buddhisme dan Taoisme di ibu kota negara Azure Phoenix. Ada biksu yang membelah patung-patung Buddha dengan kapak dan menggunakannya sebagai kayu bakar, dan ada biksu yang dengan seenaknya mengonsumsi daging dan anggur di pasar yang ramai, dengan lantang menyatakan bahwa daging dan anggur hanya sementara melewati tubuh mereka, sementara Buddha akan tetap abadi di hati mereka. Suara mereka memekakkan telinga, dan orang-orang yang lewat mau tak mau cenderung merenungkan pernyataan mereka. Di sisi lain, para pendeta Tao di negara Azure Phoenix jarang berbicara atau bertindak dengan cara yang mengejutkan. Terlebih lagi, dikatakan bahwa para dewa dan guru spiritual dari kuil Tao yang terkenal secara bertahap kehilangan pengaruh dibandingkan dengan umat Buddha dalam perdebatan besar. Hal ini terutama terjadi pada kasus seorang biksu terkemuka dari kuil air putih yang terletak di selatan ibu kota yang telah membunuh seekor kucing. Pada awalnya, ini tampaknya menjadi masalah yang dapat digunakan para pendeta Taois untuk menyerang para biksu Buddha. Namun, para biksu terkemuka tampaknya telah mengantisipasi serangan ini, dan mereka telah menguraikan serangkaian prinsip yang hikmat dan bermartabat untuk akhirnya membuat para pendeta Taois terdiam. Chen Pingan hanya mendengarkan desas-desus itu dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Setelah makan siang, Chen Pingan mengajak Pei Qian dan yang lainnya bersamanya saat ia berkeliling pasar. Ia membeli satu set wadah batu go yang terbuat dari porselen berglasir hijau, dan meskipun ukurannya sangat besar dibandingkan wadah biasa, entah bagaimana wadah-wadah itu tampak sangat indah dan elegan. Ini cukup luar biasa. Menurut penjaga toko, wadah-wadah ini pernah digunakan di Istana Kerajaan Negara Langit Tinggi, sebuah negara yang jarang memproduksi barang-barang porselen. Sangat mungkin penjaga toko itu mengatakan yang sebenarnya. Chen Pingan pernah bekerja di tempat pembakaran keramik sebelumnya, jadi menilai wadah porselen ini sudah sesuai dengan keahliannya. Yang terpenting, tutup wadah go tersebut juga asli, dan tidak ditambahkan oleh orang lain setelahnya. Hal ini secara signifikan meningkatkan harga wadah go tersebut, dan pemilik toko memintanya membayar 50 tael perak. Chen Pingan dengan senang hati membayar jumlah tersebut. Setelah itu, ia membeli labu kecil untuk Pei Qian, jenis yang disebut dengan elegan sebagai emas di antara labu. Labu ini sangat kecil, namun kualitasnya sangat tinggi. Dahulu di Taman Singa, biarawati Tao Liu Boqi berdiri di atas tembok halaman dan menggunakan jenis labu kecil serupa untuk menyimpan tubuh asli iblis siput. Tentu saja, labu kecil yang dibeli Chen Pingan untuk Pei Qian hanyalah pernak-pernik biasa untuk dimainkan. Chen Pingan langsung menyukainya, dan setelah melihat mata Pei Qian juga tertuju padanya, dia memutuskan untuk membelinya untuk muridnya. Hal ini karena dalam benak Pei Qian, seseorang harus seperti gurunya, Chen Pingan, ketika berkeliling dunia kultivasi. Sangat penting untuk memiliki labu untuk menyimpan dan meminum anggur. Bahkan sekilas, jelas bahwa labu kuning kecil itu adalah barang yang sangat mahal. Pei Qian merasa ukurannya sangat cocok dengan usianya saat ini, tetapi dia tidak berani membuka mulut dan meminta gurunya untuk membelikannya. Namun, setelah melihat Chen Pingan dengan sukarela membelinya, senyum lebar tak bisa hilang dari wajahnya. Dengan hati-hati memegang labu kecil itu di tangannya, Pei Qian dengan lantang mengumumkan bahwa dia akan minum anggur. Namun, pukulan tak terduga ke dahinya dengan cepat membuatnya berjongkok kesakitan. Meskipun dahinya terasa sakit, Pei Qian tetap dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Di dalam kuil air putih, biksu berjubah kasaya putih duduk di samping sumur yang telah disegel selama bertahun-tahun dan bergumam, "Kita telah kalah, kita telah kalah. Bukan Buddhisme yang kalah, tetapi kitalah yang kalah." Air mata mengalir di wajah biksu muda itu saat ia menatap ke kejauhan dan meratap, "Bagi orang awam untuk belajar dari perbuatanku sama saja dengan memasuki sarang setan. Aku salah, aku salah." Di dekat kuil Taois awan putih yang terletak di ibu kota, seorang wanita sekali lagi melampiaskan amarahnya di kuil Taois tersebut setelah anaknya kehilangan layang-layang kertasnya karena tersangkut di pepohonan tinggi. Sang kepala kuil setengah baya bersembunyi jauh, dan pendeta Tao muda itu terisak-isak sambil berjalan menghampiri gurunya, berkata dengan suara sedih, "Guru, bagaimana kalau kita menebang pohon-pohon itu?"
Kita selalu dianiaya oleh penduduk sekitar, dan bahkan para jemaah pun ketakutan dan pergi karenanya. Kuil kita benar-benar tidak akan menerima persembahan dupa di masa depan, dan itu akan menyebabkan kita kelaparan juga. Guru juga tidak akan bisa membeli buku di masa depan. Sang kepala kuil Parubaya tentu saja tidak akan menebang pohon-pohon kuno itu, tetapi ia tidak punya pilihan selain menghibur murid mudanya saat ini, terutama melihat betapa sedihnya muridnya. Ia memegang tangan pendeta Tao muda itu dan membawanya ke ruang belajar. Pendeta Tao muda itu terisak, dan ia adalah sosok kecil yang telah mengalami dan mengatasi banyak tantangan di kuil Tao Awan Putih. Karena itu, ia dengan cepat mendapatkan kembali kepolosan kekanak-kanakannya setelah tenang. Bagaimanapun, dia sudah cukup beruntung. Lagi pula, beberapa kakak seniornya bahkan pernah dicakar wajahnya oleh para wanita agresif yang tidak senang dengan polusi suara yang disebabkan oleh lonceng pagi dan gendang malam mereka. Karena itu, kakak-kakak seniornya selalu harus bergegas seperti tikus yang tidak diinginkan setiap kali mereka meninggalkan kuil Tao untuk menjalankan beberapa urusan. Namun, semuanya akan baik-baik saja setelah mereka terbiasa dengan hal ini. Memang, gurunya telah memberitahu mereka bahwa ini adalah bagian dari kultivasi. Selama musim panas ketika semua orang merasa terlalu panas untuk tidur di malam hari, guru mereka juga akan merasakan hal yang sama dan tidak bisa tidur. Dia juga akan pergi keluar dan mengayunkan kipas ke depan dan ke belakang sambil duduk di bawah naungan pohon-pohon besar. Suatu ketika, pendeta Tao muda itu bertanya kepada gurunya mengapa hal itu terjadi. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator Tao, jadi setelah berkultivasi begitu lama, pikiran mereka yang tenang seharusnya secara alami menghasilkan tubuh yang dingin, bukan? Jika demikian, mengapa mereka masih merasa begitu panas? Tuannya pun tidak bisa menjelaskan hal ini, jadi dia hanya menjawab dengan senyuman. Melihat hal itu, pendeta Tao muda itu dengan marah merebut kipas dari tangan gurunya. Untungnya, kepala kuil adalah seseorang yang tidak pernah marah kepada siapapun. Setelah menghibur murid mudanya, kepala kuil Parubaya itu mengambil sebuah teks Konfusianisme dasar untuk dibaca oleh anak kecil tersebut. Kemudian, ia melanjutkan membaca buku legalisme yang ada di mejanya. Tepat saat itu, dia membaca kalimat memerintah suatu bangsa itu seperti mandi. Tak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan kehilangan sebagian rambutnya, namun hal ini tetap harus dilakukan. Setelah membaca ini, guru kuil Parubaya itu mengangkat kuas kaligrafinya dan mulai membuat catatan. Lebih tepatnya, dia mulai membuat catatan lagi. Memang, halaman itu sudah penuh dengan catatan yang tak terhitung jumlahnya, sampai-sampai tidak ada ruang untuk satu jarum pun. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil kertas termurah untuk menulis catatannya. Setelah selesai, dia akan meletakkan selembar kertas ini di antara kedua halaman tersebut. Pendeta Tao muda itu tidak terlalu suka membaca, dan di masa lalu ia selalu lebih suka gurunya membacakan cerita untuknya. Ia meletakkan bukunya dan berjalan menghampiri gurunya, hanya untuk melihat kepala kuil Parubaya itu sedang mencatat dan kuas kaligrafinya menjadi buram. Pendeta Tao muda itu tidak mengerti apa yang ditulis gurunya, jadi ia berjinjit untuk melihat isi buku itu. Kemudian ia berbalik untuk melihat gurunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, apa yang sedang Anda tulis?" Guru kuil Parubaya itu meletakkan kuas kaligrafi di tangannya, mengembalikannya ke tempat kuas yang telah ia ukir sendiri dari kayu, lalu tersenyum dan menjawab, "Saya memahami sesuatu yang baru setelah membaca ulang sebuah pepatah legalis, jadi saya memutuskan untuk mencatat pemahaman saya agar saya dapat mengingatnya saat membacanya lagi. Dengan begitu, saya dapat mengetahui apa yang saya pikirkan di masa lalu, dan saya dapat menggunakannya untuk memverifikasi apa yang saya pikirkan di masa depan." Setelah dipoles dan disempurnakan berulang kali, pengetahuan dari teks-teks bijak itu suatu hari nanti dapat berubah menjadi pengetahuan saya sendiri. Oh, begitu ya. Namun, pendeta Tao muda itu masih sedikit tidak senang, jadi dia bertanya, "Guru, kami tidak ingin menebang pohon-pohon itu, tetapi kami selalu dihina dan diremehkan oleh penduduk di sekitar sini. Mereka mengeluh tentang ini dan itu, dan rasanya semua yang kami lakukan salah di mata mereka. Kapan ini akan berakhir? Saya dan kakak-kakak saya sangat menyedihkan." Ekspresi ramah terpancar di wajah kepala kuil Parubaya itu saat ia tersenyum tipis dan berkata dengan suara meminta maaf, "Jangan salahkan tetangga kita.
Jika kau merasa marah, salahkan saja aku, gurumu. Lagi pula, gurumu masih belum tahu jawaban atas pertanyaanmu. Pendeta Tao muda itu menggaruk kepalanya. Para pendeta Tao di kuil Tao awan putih semuanya mengenakan sapu tangan persegi di kepala mereka, bukan topi kembang sepatu, topi ekor ikan, atau topi bunga teratai. Ada tatapan penuh harap di wajah pendeta Tao muda itu saat dia bertanya, lalu kapan guru akan mengetahui jawaban atas masalah ini? Meskipun jawaban yang disebut-sebut oleh guru dan murid itu sama sekali berbeda, kepala kuil Parubaya itu tetap menghela napas dan menjawab dengan sabar, aku masih belum tahu. Pendeta Tao muda itu tiba-tiba terkekeh dan menepuk lengan gurunya, sambil berkata, tidak perlu terburu-buru, guru. Kita sama sekali tidak terburu-buru. Apakah Anda perlu saya memijat bahu Anda? Kepala kuil Parubaya itu selesai membuat catatannya tentang pepatah legalis itu, dan ia merenung sejenak sebelum mengambil sebuah kitab suci Buddha dari meja, yang berisi hampir 100 kisah Buddha. Namun, ia tidak terburu-buru untuk membuka kitab suci Buddha itu, dan tiba-tiba ia tersenyum dan berkomentar, Buddha seharusnya jauh lebih cemas daripada kita. Namun, bahkan Buddha pun tidak merasa cemas, jadi mengapa kita harus merasa cemas? Seolah teringat sesuatu, pendeta Tao muda itu tiba-tiba berkata, oh benar. Guru, kakak senior mengatakan bahwa lumbung beras hampir kosong. Kepala kuil Parubaya itu mengangguk dan menjawab perlahan, mengerti. Pendeta Tao muda itu memutar matanya. Guru selalu seperti ini. Pada akhirnya, bukankah kuil Taois awan putih harus merobohkan tembok timur untuk memperbaiki tembok barat seperti biasanya? Namun, pendeta Tao muda itu tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Seolah-olah hembusan angin keemasan yang berkilauan masuk dari jendela dan membuka buku di meja belajar gurunya. Setelah itu, seolah-olah seluruh ruangan menjadi lebih segar dan bersih. Pendeta Tao muda itu berkedip beberapa kali, dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia memang telah berhalusinasi. Namun, tuannya telah menutup matanya, dan seolah-olah dia tertidur dan sedang mengantuk. Sangat mungkin tuannya kelelahan karena terlalu banyak membaca. Dengan mengingat hal itu, pendeta Tao muda itu diam-diam keluar dari ruang belajar dan menutup pintu dengan perlahan di belakangnya. Chen Pingan mendongak dan menatap ke suatu tempat. Ada apa? Tanya Pei Qian. Bukan apa-apa, jawab Chen Pingan sambil tersenyum.